berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, di dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, di dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, sungguh besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, oh, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Halo, hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Roti Manis. Hari ini kita akan belajar tentang kecemasan. Bagaimana kita bisa bebas dari kecemasan. Kenapa? Yang namanya kecemasan kalau kita nggak bereskan, pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang depresi. Dan ketika depresi itu kita tidak sembuhkan, maka ada begitu banyak orang kemudian memutuskan
untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas tentang seorang yang sangat luar biasa di dalam Alkitab yang bernama Elia. Tapi apakah Elia benar-benar luar biasa? Inilah fakta tentang Elia. Yakobus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi Alkitab dengan jelas katakan kepada kita bahwa memang tidak ada yang luar biasa daripada Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi kenapa kemudian kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Elia yang luar biasa? Bukan karena Elianya, tapi karena Tuhan menyertai Elia. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Elia. Elia mampu membuat hujan tidak turun atas Israel. Dan yang luar biasa, setelah 3,5 tahun, Elia juga mampu menurunkan hujan kepada bangsa Israel. Elia mampu mengadakan roti yang dimiliki oleh janda di Sarfat. Bahkan bukan hanya memberikan roti, anak dari janda Sarfat yang meninggal, Elia bisa bangkitkan. Bahkan Elia mampu mendatangkan api dari sorga untuk melahap korban bakaran di Gunung Karmel. Bahkan yang luar biasa, Elia mampu mengalahkan 450 Nabi Baal seorang diri. Bapak Ibu pernah nonton film Rambo yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Sylvester Stallone? Kalau kita lihat film Rambo, itu dari Rambo 1 sampai Rambo 10, itu Rambo kagak mati-mati Bapak Ibu. Inspirasinya datang dari mana? Dari Elia nih Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa yang Elia lakukan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun mujizat yang dilakukan oleh Elia luar biasa, tapi memang fakta bahwa Elia itu manusia biasa, itu benar adanya. Kenapa? Karena di titik tertentu Elia juga sama seperti kita. Dalam titik tertentu Elia bisa takut, Elia bisa depresi, bahkan dia bisa kecewa sekalipun dia baru mengalami kemenangan. Alkitab katakan apa? Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Perhatikan baik. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Perhatikan baik. Maka ketakutanlah Elia. Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Perhatikan baik ayat yang keempat. Kemudian Elia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang disertai sama Tuhan, orang yang diurapi sama Tuhan, mau mati saja. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau orang mengalami stres dan kemudian dia masih punya semangat hidup, itu masih baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi kalau seseorang mengalami stres dan kemudian dia mau mati saja, berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya yang membuat dia kemudian depresi dan ingin mati saja. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa Elia mati saja? Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, supaya apa yang dialami Elia tidak juga kita alami dalam kehidupan. Kalau Elia bisa depresi, kita juga bisa depresi. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tidak ada yang kebal dengan penyakit ini. Bahkan menurut saya, anak kecil pun kalau ditanya apakah dia stres, dia depresi, saya percaya ada waktu-waktu tertentu pada kehidupan anak kecil mereka mengalami depresi.
Mungkin kalau ditanya kamu depresi atau enggak, mereka nggak bisa menjelaskan apa itu depresi. Tapi kita melihat kalau anak kecil ada di waktu-waktu tertentu dia harus bikin ujian, ada tekanan ujian, ada PR, dimarahin mamanya, dimarahin papanya, dimarahin gurunya. Saya percaya anak juga bisa kena depresi. Jadi kalau anak bisa kena depresi, Elia yang diurapi disertai Tuhan bisa kena depresi. Berarti saudara dan saya juga bisa terkena depresi. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kenapa Elia bisa mau mati saja? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang perlu kita pelajari hari ini adalah kenapa Elia bisa depresi? Karena Elia kecewa dengan apa yang dia kerjakan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari 1 Raja-Raja 18 Bapak Ibu, kita mengerti bahwa Elia baru selesai mengalahkan 450 Nabi Baal seorang diri. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ejekan Elia kepada Nabi Baal, kepada Dewa Baal, kita bisa melihat betapa percaya dirinya Elia Bapak Ibu. Tapi kenapa begitu masuk di ayat yang ke-19 Bapak Ibu, kemudian Elia hanya karena diancam oleh Ratu Isabel, dia kabur Bapak Ibu, dan dia mau mati saja Bapak Ibu, karena Elia kecewa dengan apa yang dia lakukan. Karena faktanya Bapak Ibu, waktu Elia menantang nabi-nabi Baal, sebenarnya Elia bertaruh bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Dan dibuktikan oleh Allah dengan cara apa? Memakan korban bakaran dengan api dari sorga Bapak Ibu. Bahkan Elia bertaruh nyawa melawan 450 Nabi Baal. Elia sudah melakukan segalanya dengan luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya adalah Raja Ahab tidak bertobat. Ratu Isabel tidak bertobat. Keluarga mereka tidak bertobat. Bahkan bangsa Israel tidak bertobat Bapak Ibu. Elia sudah melakukan segala sesuatunya, tapi sepertinya tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya. Itulah yang mengakibatkan Elia depresi. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, berapa banyak Bapak Ibu kita udah lakukan ini buat anak kita udah lakukan ini buat pasangan kita udah lakukan segala hal untuk usaha kita, untuk pelayanan kita, tapi seakan-akan tidak ada hasilnya. Dan waktu kita melihat tidak ada hasilnya, kemudian kita menjadi kecewa. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bagaimanapun kita melayani Tuhan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kita melakukan itu semua karena kita mengerjakan kehendak Tuhan. Soal hasilnya, soal buahnya, saya mau kasih tahu, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita tetap beri yang terbaik, kita kasih yang terbaik. Karena satu saat Bapak Ibu percayalah, apa yang kita tabur akan kita tuai. Jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru mau mati saja. Hari ini Bapak Ibu ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan apa yang kita lakukan, terus kerjakan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.